Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 31 Mei 2025. Saya hadir menemani saudara kali ini dengan tema Firman yang Hidup, Kada Mepatuo. Firman Tuhan yang mendasari renungan kali ini dari Yohanes pasal 1 ayat 14 hingga ayat 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas hari baru yang Kau karuniakan bagi kami saat ini. Terima kasih Engkau menolong dan menuntun kami dalam segala situasi yang harus kami hadapi. Ajar kami selalu dekat dengan firman-Mu sebagai suluh langkah kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, memahami dan melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, beginilah firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah melalui tutur kata dan perbuatan kita. Sikap hidup yang memuliakan Tuhan hanya mungkin jika didasarkan pada firman Tuhan. Ada sebuah lirik lagu yang mengatakan, "Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah," dan seterusnya. Lirik lagu ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar diperbincangkan, namun diberlakukan atau dihidupi. Firman yang telah menjadi manusia dan yang telah datang ke dalam dunia adalah firman yang hidup dan menghidupkan. Firman itu adalah Yesus Kristus yang hidup sebagai manusia untuk memperlihatkan kemuliaan Allah yang kadang disebut penjelmaan. Firman itu terkadang tidak diterima baik oleh dunia, yaitu manusia yang hidupnya masih dalam kungkungan dosa. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa Dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Untuk itulah Yohanes menceritakan bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia. Kehadiran Yesus Kristus sebagai firman yang hidup semakin menegaskan bahwa hukum Taurat bukan untuk ditiadakan, melainkan untuk digenapi, dan untuk itulah kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya. Kasih karunia dan kebenarannya haruslah menjadi pegangan dan gaya hidup kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan anugerah-Nya. Memang tidaklah mudah, namun tidak ada yang mustahil ketika ada tekad dan kemauan untuk terus memberi diri, berproses bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada dan apapun profesi kita,
jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita untuk bisa bertumbuh dan berbuah lewat tutur kata dan perbuatan kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Ajar kami mengenal Engkau melalui firman yang tertulis dalam Alkitab dan melalui kehidupan nyata di sekitar kami. Mampukanlah kami mengenali Engkau sehingga kami semakin mengasihi dan melayani Allah dengan segenap hati dan jiwa kami. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.